Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Ketemu sama saya lagi di kesempatan hari ini. Edisi tanggal berapa ya? Gak usah disebutin tanggalnya karena ini bakal tayang untuk besok, bukan tayang buat hari ini. Jadi tanggalnya ya hari ini tapi tayang besok, jadi tidak akan sesuai tanggal. Atau mungkin bisa jadi tayangnya kapan, jadi Mas Tulus nggak usah sebutkan tanggalnya ya. Hari ini Mas Tulus itu dikasih, alhamdulillah dikasih nikmat yang luar biasa sama Allah. Jadi Mas Tulus mengkonsumsi setelah Mas Wardi pulang ya. Mas Wardi pulang, terus Mas Tulus itu mengkonsumsi yang namanya suplemen yang Mas Tulus konsumsi untuk supaya tidak cemas, supaya cepat tidur, supaya lebih enak di badan. Alhamdulillah, hampir seharian Mas Tulus bangun cuma buat sholat, makan, tidur lagi. Dan ini, percaya nggak, ini sudah jam 12 malam teman-teman, waktu DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan mungkin ini buat tayang besok ya. Hari ini Mas Tulus lagi pengen masak. Jadi nanti selesai syuting ini Mas Tulus masak. Di kulkas masih ada ati ampela, masih ada nugget, sisa-sisa kemarin Mas Wardi di sini. Jadi mungkin habis syuting Mas Tulus akan masak dulu buat dikonsumsi besok harinya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas Tri kesempatan hari ini edisi ngomongin edisi lagi ya. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton. Jangan lupa pencet tombol subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Untuk yang sudah sering datang ke sini, selamat datang. Mas Tulus ucapkan salam kangen. Jangan lupa pencet tombol like. Kemudian Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk yang ada di Indonesia tanpa terkecuali, di luar negeri juga tanpa terkecuali, semuanya saja ya. Salam hangat, salam kangen. Semoga semua diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, dan Allah selalu lindungi ya. Allah jauhkan kita dari bala, amin ya Allah. Aku pengen sedikit ngorek dari kalian atau sedikit cerita sama kalian kalau hari ini tuh beberapa hari belakang itu untuk sedekah nasi box itu masih sangat melempem teman-teman, tumben melempem banget ya. Dan sedekah nasi box sampai detik ini sudah sampai di tadi 4.500.000 sekian lah ya, sudah di 4.500.000 ke atas, dan masih sedikit dibutuhkan lagi. Kalau untuk 600 atau 500 nasi box itu kita masih butuh sekitar 1,5 lagi ya, karena kan di nominal 6 juta untuk 500 box ya. Teman-teman yang masih pengen bantu, gimana caranya? Silahkan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas sama Tulus atau transfer minimal 12.000, maksimal terserah kalian saja ya. Matur sembah nuwun untuk yang sudah bantu sedekah. Untuk yang belum, silahkan klik kolom deskripsi ya. Semoga Allah tukar dengan rezeki yang lebih melimpah, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, Allah tukar dengan kesehatan, dan juga semoga Allah hijabah niat dan juga hajat baiknya dengan bersedekah melalui Mas Tulus, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Dan teman-teman yang masih mau pesan minyak bidara, stoknya tinggal 8 pieces lagi. Silahkan langsung DM ke Mas Tulus. Caranya gimana? Klik kolom deskripsi, ada nomor rekening, ada nomor WhatsApp yang 085754111888. Itu khusus buat kalian yang mau pesan minyak bidara. Semoga jam 12. Kalau jamku ini nggak akur ya. Jam 00:02 guys. Ini syutingnya tanggal 13 ya. Ini syutingnya tanggal 13, buat tayang tanggal 14. Baru 00:02. 00 apa sih? 00:02.
Mas Tulus dengar suara brak, brak dari kanan, dari kiri, dari atas, jebrak. Apa ini ya? Kepalaku langsung nyut gitu guys. Ya Allah, mudah-mudahan bukan pertanda buruk ya teman-teman. Dicatat ya, tanggal 13 Januari jam 00:02. Kira-kira ada apa? Feelingku ketok era enak, perasaanku nggak enak ya. Wes lah, ya sudah. Minta semoga pertanda baik dari Allah, amin. Nah, teman-teman, aku sementara waktu ini kasih tahu juga ke kalian kalau untuk sedekah yang Mas Tulus buka hanya untuk nasi box aja. Jadi saudaraku, aku minta maaf sebelumnya. Al-Quran sudah Mas Tulus kirim ke Lampung, mukena yang di Garut juga sudah. Kemudian Mas Wadi juga bawa mukena 15 buah, sama Al-Qurannya 100 buah yang dibawa pulang ke Lampung. Dan itu pun menggunakan anggaran sendiri karena untuk membawa Al-Qurannya ternyata sopirnya, karena kan Mas Wardi yang inisiatif kalau yang bawa Al-Qurannya jangan ditumpuk-tumpuk. Jadi bawa kursi tapi bayarnya setengah, 200.000 rupiah. Dan itu anggaran sendiri. Jadi teman-teman, aku minta maaf sebelumnya. Nyinyir-nyinyirnya jenengan tolong jangan dilanjutkan dulu. Karena sebetulnya saya tidak membuka sedekah apapun sekarang selain nasi box. Jadi gak usah nyinyir. Capek nanti mulutnya itu loh, ya Allah. Nanti malah kalau dapat feedback jelek jenengan sendiri yang rasain. Kalau bisa jangan dibahas yang macam-macam ya teman-teman. Oke? Thank you. Nah, hari ini mau bahas sama Mas Tulus. Aku pengen bahas ini karena banyak sekali yang minta untuk dibahas soal ramalan seseorang. Jadi ini lumayan FYP juga, dan ada di TikTok juga ada FYP tapi beda orang katanya ya. Dari link yang aku terima dari subscriber, link yang aku terima adalah ramalan dari seseorang yang mengatakan kalau di Februari sampai bulan Mei itu ada kemungkinan musibah air bah yang dari laut atau dari sungai, intinya dari bumi yang meluap ke daratan, intinya di situ ya. Dan itu terjadi di antara Pulau Jawa dan juga Sumatera, antara itu. Kemudian di TikTok juga sempat aku lihat ada salah satu peramal yang diundang oleh artis terkenal juga, dan beliau sering diundang ke salah satu TV swasta, ke berbagai macam infotainment ya. Dan beliau juga mengatakan kalau akan ada kemungkinan tsunami kecil atau tsunami yang tidak terlalu besar di wilayah Jawa bagian Kulon ataupun anggaplah sekitar Banten. Kemudian kemudian Lampung juga akan merasakan. Nah, Mas Tulus pengen bahas ini juga. Kebetulan satu kesatuan yang sama bersimbol dari air dan lain sebagainya. Dan di video Mas Tulus yang sebelumnya pas lagi live, banyak yang nanya juga soal kejadian itu ya, soal firasat Mas Tulus sendiri, prediksi Mas Tulus sendiri sebenarnya seperti apa soal ramalan itu, apakah betul. Dan Mas Tulus sudah mengatakan kalau yes, Mas Tulus juga melihat juga ada beberapa pandangan Mas Tulus sendiri. Ya Allah ya Roh, para pene opo yore, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kok kayaknya goyang re, subhanallah. Sampai merinding aku re. Iki jam 4 menit loh ya, 4 menit dari tadi yang 002. Wah, aku agak gimana gitu ya. Ini loh rek badanku. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah. Tak coba cerondol sih ya rek. Nanti kalau cerondol pulang aku coba tanya ada apa. Mudah-mudahan bukan sesuatu yang buruk. Nah, di live Mas Tulus pernah bilang kalau yes memang ada pandangan itu. Dan di Februari teman-teman, aku melihat ada siklus yang salah di tahun ini, di tahun 2022. Dan alhamdulillah ini kabar baik ya sebenarnya. Kabar baik yang aku terima dari Eyang dan juga dari Cerondol, bahwa sedikit banyaknya Nusantara ini sudah sedikit lebih tercovery, istilahnya sedikit lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kalau aku melihatnya begini, dalam pandanganku sendiri dari apa yang mereka sampaikan, kemudian yang aku rasakan sendiri, bahwa kalau toh akan terjadi musibah mungkin tidak akan terlalu besar. Intinya sebagian besar wilayah Indonesia atau Nusantara khususnya ini sudah mulai tercovery. Sedikit banyaknya sudah ya. Kalau misalnya anggaplah begini presentasenya, aku nggak bisa detail tapi intinya begini, presentasenya adalah mungkin di tahun yang lalu
presentase covernya itu hanya di nominal 30-40%, tetapi untuk di tahun ini sudah mencapai di 60-70%. Jadi sudah mulai sedikit lebih baik cover yang diberikan sama Allah. Intinya covernya Allah yang memberikan ya. Kemudian ini diusahakan juga dari beberapa rekan-rekan leluhur kita di masa lalu, entah itu yang diberikan izin sama Allah untuk menemani dan juga mengcover kita, dijadikan sebagai leluhur kita juga di seluruh Nusantara, bukan cuma di Pulau Jawa. Dan aku melihat cover ini sudah sedikit lebih baik. Iki janear pene opo to, la ilaha illallah. Badanku miring-miring guys. Nah, jadi kemungkinan terjadi pun aku melihat begini teman-teman. Ada beberapa siklus yang salah kalau menurut aku, karena di awal Januari ini ya, awal Januari si Cerondol aja pernah bilang setiap aku pergi kemana-mana, karena ada Mas Wardi ya, jadi setiap pergi kemana-mana, lek baju masukin, dan memang betul hujan terus dan semua taikin ke atas lek barang-barang yang kira-kira nanti malah ini lek bahaya lek katanya gitu kan. Sampai kipas angin hitam yang Mas Tulus punya ini kadang-kadang kalau pas saya mau pergi, Cerondol pesan untuk dinaikkan. Di situ saya berpikir kalau yang banjir kali ya, mau hujan deras, dan hujan memang selalu deras. Dan di tempat saya tinggal ini awal Januari, entah itu 1 sampai tanggal 10 Januari, itu biasanya sangat identik dengan masuknya air di tempat kami, di tempat tinggal kami. Dan saya sudah 4 tahun di sini, dan itu selalu terjadi setiap tahun. Dan aku berpikir kalau ada kemungkinan akan masuk air atau banjir, setidaknya seperti itu. Tapi alhamdulillah, meskipun aku pas pergi tuh aku naikin semua dan hujan deras juga. Bahkan kita pernah terjebak hujan waktu kita main ke Taman Anggrek, Mall Taman Anggrek, dan kita nggak bisa pulang gara-gara hujannya deras banget. Dan itu feeling kita, aduh bahaya ini, naik nih air. Ternyata semuanya nggak terjadi. Dan si Cerondol pun pernah mengatakan hal yang harusnya banjir loh Lek, gitu loh. Bahasanya seperti itu, harusnya kamu tuh banjir Lek, tapi kok enggak ya. Jadi sebenarnya gini, justru memang hal-halnya agak sedikit meleset dari apa yang disampaikan si Cerondol atau yang pernah disampaikan sekali lagi. Tapi dalam hal ini justru saya bersyukur karena ya seperti yang saya bilang, alhamdulillah Rabbil alamin, kita patut ucapkan syukur sama Allah kalau leluhur kita ini bisa mengcover kita lebih dari 60-70% tadi, sehingga ketika semua harus terjadi, ada yang tercancel, ada yang terkendala, tapi ada yang tetap terjadi, tapi dengan skala yang kecil. Katakan amin saudaraku. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga kalau ada musibah apapun itu ya Allah, dengan skala yang kecil saja, jangan sampai ada korban jiwa, jangan sampai ada kerugian materi, amin ya Allah. Nah, beberapa hal yang ini terjadi, hari ini aku bisa bilang tercancel juga, akhirnya nggak ada feeling yang aku rasain kalau akan ada banjir, ternyata tidak benar dan salah. Kalau yang benar hanya hujan saja. Hujan selalu turun di waktu yang tepat seperti yang Cerondol bilang. Jadi setiap aku pulang, alhamdulillah bajunya nggak basah. Karena kan Mas Tulus kan nggak punya jemuran kan depannya. Jadi space depan itu udah pada rontok juga. Mungkin teman-teman yang sudah nonton videonya Mas Tulus sudah banyak yang tahu kalau depan ini agak-agak pendek. Jadi kalau hujan suka tampias air dan juga kena. Nah, kemudian di sisi lain, memang betul aku ada pandangan lagi, karena beberapa waktu yang lalu aku mengalami satu kejadian yang kurang enak. Aku rasa ini bukan mimpi, tapi ya itu real, itu nyata. Karena beberapa waktu yang lalu ketika aku Mas Wardi itu kan pergi ke salah satu tempat, karena di Jakarta juga ada rombongan IKSPI Kerasakti ya. Jadi Mas Wardi silaturahmi ke kediamannya beliau dan kediaman teman-temannya, dan aku di rumah sendiri. Pada waktu itu aku ingat banget, aku ada kedatangan teman baruku itu si Telon ya. Aku panggilnya Telon aja, si Maung Telon. Dan dia sempat berkata ke aku kalau memang kita nggak akan terjadi yang namanya banjir, Dut, tapi air yang dari laut ke atas itu ada kemungkinan keluar. Dan itu bukan aku firasat itu nggak mimpi, karena menurut aku nyata gitu loh, posisiku nyata. Dan cuman anehnya ketika aku merasa tersadar, aku seakan-akan mimpi, tapi menurut aku tidak mimpi, karena aku merasa aku berkomunikasi secara langsung. Dan aku tanya sama dia, Wardi kan mau pulang nih, aku gituin kan, Wardi mau pulang ke Lampung tanggal segini, apa nggak bahaya ketika air laut naik dengan kondisi adikku mau nyebrang? Aman, insya Allah semua baik-baik aja. Terjadinya belum sekarang tapi nanti.
Aku sempat senggol dengan bahasa yang gong si facai, aku senggol dengan bahasa begini, dia bilang. Nah, dan di situ aku mulai ada koneksi. Kenapa Mas Tulus kemarin ketika ada yang bertanya, Mas Tulus langsung bilang, yes, ada kemungkinan air bah yang keluar dari laut atau intinya dari tanah keluar yang ke daratan. Intinya dari tempat yang memang sudah ada airnya kemudian keluar ke daratan. Ada kemungkinan air bah itu terjadi. Dan kalau feeling aku memang pinggir-pinggiran Pulau Jawa. Pinggir-pinggiran Pulau Jawa. Aku nggak sebutkan itu di Banten, aku nggak sebutkan di Jawa Timur, tetapi di pinggir-pinggiran Pulau Jawa. Dan itu ada kemungkinan memang bahnya keluar dari laut kemudian tumpah. Dan aku tidak menyebutkan kalau itu tsunami, tetapi alhamdulillah skalanya kecil sih insya Allah. Jadi teman-teman meskipun mendengar ini ataupun mendengar apa yang Mas Tulus sampaikan, setidaknya jenengan tidak perlu khawatir juga. Karena oke, air bah keluar, oke, mungkin akan ada tsunami tapi dengan skala yang kecil. Dan wilayah yang terkena itu hanya pinggir-pinggiran, tetapi yang dijangkau adalah banyak. Wilayahnya banyak yang dicangkup. Oke, anggaplah ini bibir pantai. Ya, anggaplah ini bibir pantai. Dan dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah misalnya, ya, dibariskan. Semuanya kena, tapi dikit-dikit doang di pinggir-pinggirnya doang. Kemudian ada sebagian sing belah kono hitungannya Sumatera ya, Nduk ya. Nek Kalianda, Krui, Liwa. Nah, jadi ada kemungkinan juga Sumatera juga terkena dampak sedikit. Dan lagi percaya atau tidak silakan ketik di map. Rawajitu itu mapnya di pinggirnya laut Selat Sunda nih loh guys, tempat tinggal Mas Tulus. Dan itu tuh sangat aku khawatirkan. Dan aduh, Februari guys, antara Februari sampai bulan, kalau yang dikatakan si Cerondol sih antara sampai tanggal ganjil, sampai bulan ganjil ya, antara bulan 5 sampai bulan 7, dan durasinya masih sangat panjang sekali. Kalau yang diramalkan di share ke aku itu kan katanya sampai Mei. Dan kalau aku lihat pokoknya sampai tanggal ganjil, sampai bulan ganjil yang jumlahnya 1 ya, berarti kan masih ada dari Februari ya, Maret, ada Mei, ada Juni apa Juli sih belum itu, terus ada September ya kan, itu masih panjang, durasinya masih sangat panjang. Dan itu agak sedikit menakutkan buat aku karena sorry teman-teman, kalau di map memang betul-betul tempat tinggalku tuh di pinggiran laut Selat Sunda, dan itu tuh dekat sekali. Dan kalau pinggiran Sumatera kena, otomatis aku juga terkena dampaknya. Wardi pasti jadi pikiran aku yang utama, dan itu sangat menakutkan sih buat aku. Karena ya, feeling begini yang aku rasain gak enak, karena itu justru untuk keluarga aku sendiri yang aku agak ngerasa gimana gitu ya, rasanya kayak aduh Rek, kalau bisa janganlah gitu. Tapi sekali lagi teman-teman, yang melegakan hatiku adalah kalau Eyang dan juga Chonol menyatakan kalau alhamdulillah sedikit banyaknya mulai tanggal 10 ke atas, tanggal 10 pokoknya intinya tahun 2020 ini, meskipun akan terjadi gempa, akan terjadi tsunami, akan terjadi banjir bandang, tapi dengan kadar yang sedikit lebih rendah daripada sebelumnya. Saya nggak bilang kecil, tapi lebih rendah daripada sebelumnya. Terbukti dari beberapa kejadian kayak gempa bumi yang hanya cuma lewat-lewat doang, kemudian nggak menimbulkan tsunami, alhamdulillah. Kemudian ada beberapa gunung yang meletusnya pelan-pelan atau erupsi pelan-pelan, tapi nggak meletus besar, intinya di situ. Dan iki aneh apa Tondol? Coba kamu cek dulu, Nduk. Ini geter loh, Nduk. Tanahnya loh geter. Tak ewangin dah. Dah ngomong. Ini tanah geter loh, guys. Perasaanku tuh ke tanahnya geter. Kalau kayak sejenis serangan gaib ke Mas Tulus kayak itu nggak kayak gini gitu loh. Kalau diserang atau apa tuh nggak kayak gini rasanya. Tapi ini geter tanahnya gitu, kayak geter handphone itu loh. Kayak handphone ada telepon kan geter dan kayak ada setrum gitu. Takut ada apa-apa loh. Kalau Jakarta kena dampaknya kan bahaya ya. Nah, itu yang Mas Tulus sampaikan. Si kabar gembiranya adalah
Alhamdulillah. Kalau toh itu memang betul ya, aminkan saja ya saudaraku, karena ini kabar baik ya. Jadi kemungkinan musibah-musibah yang terjadi di tahun 2022 ini agak sedikit bisa dikontrol, tercovery, karena ya itu tadi seperti yang Mas Tulus bilang, kalau cover yang Allah izinkan untuk mengcovery Nusantara ini bisa mencapai 60-70% di atas rata-rata. Kalau sebelumnya hanya 30 atau 40-30 ke bawah, tapi ini sudah sampai di angka 70 ya. Menurut aku sedikit lebih baik, meskipun tetap harus terjadi sesuai dengan waktunya, sesuai dengan harinya, sesuai dengan kodratnya, harus terjadi, tetapi dengan kendala yang agak sedikit bisa ditahan, kemudian di cancel sedikit-sedikit saja, tidak terlalu banyak. Jadi teman-teman, aku berharap dengan adanya ramalan-ramalan yang beredar, atau Mas terus ikut memprediksi juga, jangan dianggap ini sebagai ketakutan yang luar biasa. Sekali lagi, ketika akan beraktivitas dengan kondisi apapun, ya ucapkan bismillah, minta perlindungan sama Allah, minta supaya semuanya terjadi dengan baik, berjalan dengan lancar, tidak mengganggu kita, tidak mengurangi rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita jangan sampai merasa ketakutan yang luar biasa. Aduh, pengen nyebrang ke laut, gak usah jauh-jauh. Mas Wardi itu mau ngerayain ulang tahun di Jakarta. Mas Wardi itu pengen rayain ulang tahun di Jakarta, pengen sedekah kayak biasanya, ngumpul-ngumpul sama teman-teman, dan dia udah bilang, aku pengen kerja dulu Kang, aku pengen nabung untuk cari rezeki buat bulan 3 aku pengen bikin sedekahan di Jakarta katanya. Dan aku sempat ada rasa yang aduh, Februari deh, kamu dia kan tanggal 1 Maret kan teman-teman, berarti kan akhir Februari dia udah ke Jakarta kan, dengan kondisi ada ramalan yang mengatakan ini itu, dan aku pun merasakan feeling yang sama, dan itu wow, luar biasa. Sekali lagi, kalau untuk tsunami-nya aku tidak menyebutkan ya, karena ada yang mengatakan kalau itu udah benar-benar tsunami, ada yang meramalkan udah langsung nyata banget itu tsunami. Tapi kalau berhubungan dengan air dan juga angin yang kencang, kemudian ada apa jenenge iki, petir dan lain sebagainya, itu juga mungkin ada. Tetapi insya Allah dengan skala kecil. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Jadi aku tuh kalau pas ada firasat baik dengan ya skalanya kecil atau nggak mungkin terjadi, itu aku malah seneng. Aku malah ucapkan alhamdulillah, dan itu suatu sukacita sih buat aku, dan kabar baik juga. Kesimpulannya adalah sebelum kesimpulan ada satu pertanyaan lagi. Mungkin nggak itu akan sampai di Jakarta, tapi insya Allah tidak sampai di Jakarta. Tidak terdampak ke Jakarta. Mungkin kalau toh harus ada gempa, mungkin Jakarta akan merasakan sedikit, tetapi tidak dengan air bahnya, tidak dengan, maaf istilah kata, kalau memang ada tsunami, tidak dengan tsunami-nya. Insya Allah, katakan amin saudaraku, amin, amin, amin. Dan kalau toh memang harus terkena dampaknya orang-orang pinggir-pinggir laut, semoga tidak ada korban jiwa. Bisa dikondisikan oleh tim SAR, apa kejadiannya, APPD ya itulah pokoknya. Kalau salah Mas Tulus minta maaf ya, silahkan klik kolom komentar. Semoga masih bisa ditanggulangi dan juga bisa dievakuasi lebih awal dan dimitigasi mandiri juga buat kita. Jadi apa yang Mas Tulus sampaikan sekarang dijadikan bahan pelajaran buat memperbaiki, supaya apa yang Mas Tulus sampaikan ini adalah sesuatu yang bisa diperbaiki juga, kemudian tidak dijadikan sebagai bahan wacana utama, sehingga ya satu hal, banyak belajar dari pengalaman, intinya di situ. Dan dengan pertanyaan yang itu, sampai ke Jakarta atau tidak, Mas Tulus insya Allah jawab, Mas Tulus insya Allah tidak sampai Jakarta, dan hanya beberapa pinggiran aja, itu daerah Pulau Jawa sampai ke Sumatera pinggir-pinggiran juga. Dan ada kemungkinan juga daerah Jawa yang piye ngomongnya ya, daerah Jawa yang ada Jawanya, tapi daerah Jawa tapi bahasanya tidak melulu Jawa. Tolong artikan sendiri, tapi mohon maaf jangan terus ditulis di kolom komentar. Artikan, kemudian disimak, kemudian dicerna sendiri. Oke? Jadi kesimpulannya adalah teman-teman, aku tidak mengatakan akan terjadi sesuatu, tapi sekali lagi aku juga punya feeling, aku juga punya firasat ada kemungkinan semua itu terjadi. Tetapi ya hanya air yang keluar dari laut, entah itu banjirop, entah itu apa, tetapi dalam skala yang insya Allah tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Katakan amin, amin ya Allah. Jadi teman-teman, apapun yang saya sampaikan hari ini bukan yang bisa hal yang dipastikan. Apa yang saya sampaikan tidak, ataupun bukan sesuatu yang bisa kalian pastikan untuk dijadikan sebagai wacana. Oh iya benar, berarti akan ada musibah. Bukan seperti itu. Tapi jadikan sebagai bahan wacana kita untuk evaluasi kita. Kalau toh memang harus terjadi, kita harus lebih hati-hati, waspada lagi. Jadi minta perlindungan sama Allah, intinya di situ ya teman-teman. Dan itu kesimpulan yang bisa Mas Tulus sampaikan. Boleh percaya, boleh tidak, dijadikan bahan untuk lebih beriman kepada Allah, boleh dijadikan sebagai bahan ramalan. Yo monggo kersa terserah jenengan, tapi ojo nyinyir, lambene ojo nyinyir ya. Ini yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya lihat. Selebihnya kembali ke kalian yang menilai.
apapun yang kalian nilai ya silahkan nongko kerso dengan bahasa yang baik. Intinya di situ, minta sama Allah mudah-mudahan saya dan juga jenengan semua dihindarkan dari virus, penyakit, bala, musibah, apapun musibahnya ya Allah. Semoga jauhkan kami semua yang menyimak video ini ya Allah, dan juga hamba dan juga keluarga hamba, orang-orang sekitar hamba untuk terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Sebelum kita closing, Mas Tulus pengen ucapan terima kasih banyak buat semuanya selalu mensupport Mas Tulus dengan keadaan Mas Tulus yang lagi kayak gini. Sebetulnya banyak hal yang tidak bisa saya ceritakan, tapi ya disyukuri saja dengan kondisinya. Dan ini sudah mulai PPKM, ada beberapa acara yang sudah mulai cancel lagi, Mas Tulus juga sudah mulai pusing. Tapi intinya terima kasih banyak ya. Sebelum kita closing, kita baiknya kita berdoa bersama-sama, semoga Allah ijabah doa kita ya teman-teman. Ya Allah ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah, untuk saudara-saudara yang sedang sakit dalam kondisi sakit karena gangguan jin, sakit karena apapun ya Allah, semoga Kau izinkan mereka untuk sembuh ya Allah, amin. Untuk mereka yang belum memiliki rezeki ya Allah, lancarkan rezekinya ya Allah. Untuk yang punya tanggungan hutang piutang ya Allah, semoga Engkau lancarkan untuk rezekinya sehingga bisa terlunasi hutangnya atas izin-Mu ya Allah, amin. Untuk yang belum bekerja, lekas bekerja ya Allah, amin. Untuk yang sudah bekerja, berikan rezeki yang berkah barokah sehingga bisa dekat untuk bersedekah ya Allah. Dan juga untuk yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya, semoga lekas bertemu dengan jodoh terbaiknya ya Allah. Yang dagang laris manis, yang usaha diberikan kelancaran, dimudahkan segala urusan baiknya, amin ya Allah. Dan jadikan kami ya Allah, hamba dan juga para subscriber yang sedang mengaminkan doa ini ya Allah, jadikan kami orang-orang pilihan-Mu yang terdiri dari penyakit, virus, bala dan juga musibah ya Allah. Besar kecilnya musibah ya Allah, jauhkan kami dari itu ya Allah. Dan semoga ketika ada musibahnya Engkau perkecil ya Allah, Engkau jauhkan supaya tidak ada korban jiwa dan juga tidak ada kerugian materi ya Allah, amin amin amin. Amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Allahu Akbar. Iya Nduk. Wah gawat guys. Gawat guys. Tapi ini yang laut. Bahasanya Corondol itu begini. Ada paku besar di antara dua tanah yang keluar begini posisinya. Bahasanya dia seperti itu sekarang. Dan terjadinya di dasar laut. I don't know ini akan ada apa, tapi mudah-mudahan bukan pertanda yang buruk. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Ya, terima kasih banyak orang baik. Saya selalu mudah-mudahan diberikan rezeki yang berkah barokah, diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang mau punya pertanyaan, kira-kira Mas Tulus harus bahas apa lagi, silahkan klik di kolom komentar ataupun DM di @bigtulus_bp2 nggih. Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya kalau untuk kalian yang tidak suka dengan channel ini, tidak suka dengan apa yang Mas Tulus sampaikan. Mas Tulus minta maaf, bukan bermaksud menggurui, tapi kita sama-sama belajar nggih. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik. Aku deg-degan loh, Rek.